Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah senang sekali hari ini kami kedatangan dua orang tamu yang luar biasa. Ada Pak Hendra dari mana, Pak? Lingkar Penulis Pariwisata. Lingkar Penulis Pariwisata, dan ada Pak Zulkarnain dari Forum Rama Muslim ya. Oke, baik. Nah, bincang-bincang santai kita pada hari ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Makassar sudah cukup lama bersama Badan Promosi Pengembangan Pariwisata Makassar, waktu itu BP3M, dan sekarang menjadi Badan Promosi Pariwisata Makassar, itu merintis bagaimana halal tourism di Makassar. Dan saya ingat sekali waktu itu kita melakukan studi jalan-jalan ke Lombok, bagaimana Lombok bisa keluar sebagai pemenang di level internasional pada saat itu. Ya, gitu kira-kira. Nah, baik, tanpa perlu kita berlama-lama, tentu kita ingin tahu banyak hal tentang apa topik kita pada hari ini. Mungkin masing-masing akan memberikan satu perspektif, dan bisa kita mulai dulu dari mana nih? Dari Pak Sul atau Pak Hendra nih? Atau Pak Hendra sebagai pemantik dulu ya? Ya, saya pemantik boleh. Baik. Ya, seperti apa mungkin Pak Hendra, silakan menghadap ke kamera. Baik. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Dede, yang mungkin kalau saya pribadi memanggil beliau sebagai Kanda, lebih akrab mungkin. Jadi sebenarnya gerakan Muslim Friendly ini terinspirasi dari keresahan sejumlah pelaku stakeholder di industri pariwisata sendiri, termasuk kemudian juga dari teman-teman komunitas, termasuk kami juga dari pelaku industri media. Kebetulan memang wadah kami ini terbentuk di Makassar hampir bersamaan pada saat Badan Promosi melibatkan unsur media dalam Badan Promosi di tahun 2010 silam. Memang kita terbentuk ada namanya Makassar Travel Writers. Nah, dari gerakan ini kita berharap Muslim Friendly ini mungkin bisa lebih tersosialisasi ke masyarakat. Tetapi gerakannya ini mungkin tidak hanya melibatkan satu elemen saja, tetapi mungkin kolaborasi 5 unsur, mulai dari government atau pemerintahan, kemudian masuk ke akademisi, kemudian masuk ke unsur bisnis atau pelaku industrinya sendiri, kemudian dari unsur media sendiri. Ini salah satu 5 unsur yang sangat berperan aktif bagaimana memperkenalkan Muslim Friendly ke Kota Makassar pada umumnya. Jadi memang ada gerakan yang akan kita gelar dalam waktu dekat ini, dan insya Allah mungkin gerakan ini tanggal 30 Oktober besok kita akan launch. Ini gerakannya bersamaan semua, karena jadi kita bersamaan semua. Jadi bukan cuma government saja yang melaunch kegiatan ini, bukan cuma pelaku industri saja yang melaunch atau elemen-elemen lainnya, tetapi ini di launch dengan style kolaborasi pentahelix daerah. Oke, pentahelix. Nah, selanjutnya dari Pak Zul, seperti apa? Silakan ke kamera sana, Pak Zul. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk bisa kami menjabarkan konsep ramah Muslim. Sebenarnya kalau dilihat dari ramah Muslim itu semacam fasilitas tempat layanan, ataupun juga pelayanan yang lebih umum itu berada di satu titik yang namanya masjid. Kita dengan konsep ramah Muslim masjid, ya, artinya kita mengembalikan peradaban, semua peradaban itu mulai dari masjid. Ya. Konsep ini kita ambil dari konsep Rasulullah SAW, yang mana pengembangan untuk pertama kali itu mulai dari masjid. Jadi kalau Rasulullah hijrah mulai dari Makkah ke Madinah, yang dia pertama cari itu di mana masjid dia harus dibangun dan sebagainya. Nah, peradaban inilah yang kami ambil, dan memang ada beberapa contoh yang sudah ada ya di beberapa daerah, terutama di Jawa dan sebagainya. Memang untuk pengembangan masjid sudah ada. Konsep pemikiran awalnya kami itu pasti pengembangan masjid ke masjid. Yeah. Jadi sebenarnya konsep ini kami tergugah hati. Rata-rata
kalau masjid jami, kalau masjid besar Pak ya, masjid besar itu sebenarnya punya potensi menggerakkan, memakmurkan umat atau masyarakat sekitarnya. Ya, itu konsep dasar pemikiran kami. Kenapa? Menggerakkan untuk pemberdayaan umat itu kurang di beberapa masjid. Gitu. Memang ada beberapa 1, 2, 3 masjid yang kita lihat itu sudah berjalan, tapi dengan dorongan ini kita berharap dengan lebih besar. Ya. Contoh misalkan kita ambil salah satu contoh ya, kalau umpamanya di masjidnya kita, ya apalagi masjid jami misalkan, biasanya Jumat itu kan diumumkan kas yang sebenarnya ada sampai 100 juta, ada 80 juta. Tapi satu sisi ironis sekali, artinya dalam jangkauan 1 kilometer dari rumah masjid masih ada orang-orang yang fakir miskin, masih ada anak-anak yatim yang tidak diperhatikan, masih ada kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak pernah disentuh sama sekali. Hanya disentuh mungkin hanya sifatnya Ramadan saja. Orang peduli dengan anak yatim itu di Ramadan saja. Tapi mereka nggak hidup dengan 12 bulan. Dia mungkin hanya 1 bulan kita perhatikan, tapi 11 bulannya benar. Ya kan? Artinya apa? Ya. Ini potensi-potensi yang kita garap. Ini dasar konsepnya. Nah, pemberdayaan umat ininya ya kita dorong ke masjid. Dengan bagaimana mengelola keuangan masjid dengan bagus, bagaimana memberi efek dengan bagus. Nah, itu pun kita harus ada pemikiran tersendiri untuk menggerakkannya dengan apa? Sosialisasi. Jadi konsep yang kita bangun ini sebenarnya sudah ada Bapak. Jadi tidak boom, tapi kini karena kita bergerak kolaborasi yang besar, saya harap ini ada dampaknya lebih besar pula. Jadi pertama di masjid itu pasti ada pemberdayaan. Nah, kita ada namanya gerai masjid namanya Pak. Gerai masjid itu nanti akan memberi. Jadi ini memang konsepnya awalnya itu ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang mana semua ketahanan pangan dari beras, telur dan sebagainya itu nanti pengadaannya itu melalui masjid. Masjid punya gerai Pak. Seperti kalau kita pikir Indomaret, Alfamart itu kan banyak dikuasai. Masjid itu punya fungsi ekonomi nantinya, fungsi ekonomi. Nah itu dia akan menggerakkan semua. Hasil yang dia beli itu dia akan sumbangsikan setiap minggu atau setiap bulan itu ke fakir miskin, anak-anak yatim, ya, terus juga lansia. Lansia itu banyak di kota kita ini banyak lansia-lansia tidak tidak diperhatikan. Ya kan sebenarnya negara harus memperhatikan itu karena kita berkolaborasi kita bisa memperhatikan itu pertama. Yang kedua nantinya juga ada kegiatan-kegiatan untuk anak remaja. Poin pertama anak remaja. Pemuda-pemuda yang ada di lingkungan kita itu diperdayakan dengan apa? Pelatihan. Sentuhan edukasi-edukasi ini yang banyak tidak tersentuh sama sekali oleh masyarakat. Nah ini kita buatkan situ mulai dari edukasi pelatihan menjahit, ya, pelatihan juga kulinernya, pelatihan juga digital marketingnya juga dan sebagainya. Ini kan sudah pusat. Ada kurang lebih sekitar 50 pelatihan. Nah sekarang sudah ada masjid yang menjadi sampel kita untuk di Makassar ya? Kalau di Makassar ini belum ada sama sekali. Ada secara sporadis, ada satu sebagian misalkan setiap Jumat kita bagi misalkan, ya kan itu Jumat itu kan sedekah Jumat misalkan itu. Nah ikonnya ini bukan hanya sekedar Jumat, tapi tiap hari itu dikelola baik-baik. Tapi memang ada hitungan strateginya yang kita bisa bentuk di situ ya. Untuk itu juga ada misalkan kalau umpamanya keseluruhan konsep ini berjalan, saya pikir ini belum ada dibuat se Indonesia. Menarik sekali Pak. Yang kepikiran di saya sekarang adalah bagaimana membangun koneksi antara misalnya tadi dibahas banyak masjid, hotel, restoran juga kan punya, mungkin bukan masjid ya, musola, tetapi ramah Muslim itu bisa diterapkan mungkin pada level itu dulu misalnya. Mungkin untuk di Makassar ini menarik untuk menggugah itu, bahwa karena sebagaimana kita tahu bahwa ramah Muslim kan ya tersedia fasilitas dan segala macam yang ada di destinasi lah. Jadi saya jelaskan sebentar ya. Jadi program ini kita buatkan 14 kecamatan, 14 kecamatan dengan satu kecamatan itu harus kita bentuk dengan satu ikon masjid. Jadi masjid jami Jadi 1 bulan itu ada 4 kali. Kita ambil di Jumat Sabtu ya. Misalkan di Al-Markas kita mulai misalnya di Al-Markas. Al-Markas itu nanti Jumat Sabtu kita bergerak di sana. Masjid Raya gitu ya. Jadi masjid-masjid jami yang memang punya potensi menggerakkan, memperdaya umat itu jauh lebih daya serapnya lebih besar. Karena dana yang mereka himpun pun besar juga. Makanya kontribusinya harus lebih besar. Itu.
Yang kedua lagi remaja yang tadi pelatihan, yang ketiga lagi adalah pemberdayaan UKM. Jadi masjid itu punya gerai UKM. Jadi setiap masjid harus punya gerai untuk grosirnya, ya, sembakonya dari situ, UKM juga di situ, pelatihan juga di situ. Terus juga termasuk juga konseling, Pak, konseling. Jadi di masyarakat ini kalau kita berpikir anak-anak muda kita ini rata-rata mentalnya agak sedikit ini. Jadi kalau ada tekanan yang besar buat dia, itu kadang dia sudah menyerah. Akhirnya Pak, banyak putus asa, bunuh diri, ya dan sebagainya. Nah, itu karena tidak ada konseling yang dia dapatkan. Konseling ini yang kita bentuk di setiap masjid. Jadi memang itu ada. Terus juga pelayanan kesehatan, Bapak. Jadi pelayanan kesehatan. Jadi semua sumber pelayanan publik itu sebenarnya ada sedikit di masjid kita terletak. Jadi kita ada potensinya itu 54 titik masjid nantinya dari selama 1 tahun. Jadi hari Jumat Sabtu setiap minggu, jadi ada sekitar 4 masjid, 8 kali event kita buat. Nah, untuk mensosialisasi pertama ini memang kita butuh support teman-teman semua. Gitu. Ending dari ini sebenarnya 3 bulan sekali itu kita ada buat event, Pak. Itu buat event. Kita akan buat namanya itu Pasar Subuh. Pasar Subuh. Menggerakkan orang. Ini gerakan subuh berjamaah ya, Pak? Ya, itu kita gerakan ya. Jadi ada namanya estafet subuh. Jadi dari masjid ke masjid lari subuh kan? Kita mendesain ini lari subuh. Bagaimana orang bergerak dari subuh dari masjid ke masjid, jadi estafet. Jadi misalkan masjid A dia lari ke masjid B, jadi temannya juga. Jadi bersifatnya bukan individu nantinya, tapi berkelompok. Jadi misalkan kelompok A, misalkan 5 orang, ada 5 masjid kita pergi. Jadi dia dari masjid ke sini estafet, dari masjid ke sana dan sebagainya. Gitu. Nah, saya mau lebih mengkerucut kira-kira. Ini tadi kan dijelaskan begitu banyak rencana yang akan kita bangun untuk menggerakkan ini. Tetapi mungkin ada prototipe, kita mulai dari ini dulu. Kalau tempat sudah ada tadi, kita misalnya membahas misalnya masjid besar. Lebih spesifik mungkin yang kan tentu tidak bisa kita secara sporadis bahwa ada enggak penjelasan yang lebih spesifik ke mana dulu nih kita bisa mulai dulu yang sederhana? Ya, kita mulai itu pergerakan dari masjid, artinya dalam bentuk pameran atau sosialisasi lah ya, supaya ini market, ini barang ini sebenarnya untuk bisa menerima, karena sebagian kita ini kadang belum bisa menerima karena kita tidak mengetahui itu semua. Jadi kita buat pameran. Nah, pameran itu terdiri ada beberapa unsur yang terlibat, yang mungkin ketapang situ ya, ketapangan, sembako murah dan sebagainya. Kita buat event. Terus juga kita bikin juga kegiatan di situ, lomba asan, lomba mewarnai, lomba kajian dan sebagainya lah di situ kita bikin. Nah, juga termasuk juga itu aktivitas untuk mensosialisasikan program-program ini, Pak. Dengan kerjasama sama pengelola masjid DKM-nya, Pak. Jadi memang itu harus kita bentuk. Nah, ini yang harus digerakkan dari masjid ke masjid. Nah, alhamdulillah kalau masjidnya ada beberapa masjid, dari 54 masjid kita sudah ada. Nah, itu kita murahkan dari satu masjid dulu ya. Nanti berikut minggu depannya ke masjid yang lain lagi dan seluruhnya. Nah, dari 3 bulan, start 3 bulan masjid kita running itu kita namanya ada reward, Pak. Reward. Jadi rewardnya itu adalah masjid paling bersih, masjid paling pelayanan terbaik, kontribusinya paling besar, segi manfaatnya juga dari umat ini merasakan dampak yang dimiliki. Nah, itu yang kita bisa rewardkan mereka. Paling tidak juga ada dalam manajemen masjid juga kita ada juga pelatihan marbot. Jadi pemikiran kami ini kita mengangkat marbot itu sebagai suatu profesi yang mana dia housekeepernya masjidnya. Kalau di hotel itu housekeeping, rumboy ya. Kita ini mengangkat mereka untuk bagaimana bersifat profesional. Jadi memang dilatih sebenarnya di situ. Nah, pastinya Bapak berpikir apa sih tujuan akhirnya apa sebenarnya? Pasti arah ke sana karena ada program, pasti ada tujuan dengan target yang dicapai. Jadi tujuannya kita adalah melatih seluruh lingkup masjid itu. Kita berharap adalah yang kita targetkan adalah kurang lebih 600 UKM kita hadirkan di situ. Dan nanti setiap masjid pasti punya UKM. Grosirnya kurang lebih ada 56 titik grosir
nantinya ada di situ. Jadi proses itu, terus kita punya nanti adalah pelatihan, kurang lebih ada 1.000 pelatihan itu kita ada kurang lebih ada 50 pelatihan yang kita pasti akan muncul tenaga kerja, Pak. Penyerapan tenaga kerja. Nah, penyerapan tenaga kerjanya itu kita tempatkan di beberapa titik untuk bisa karena ini kan program pelatihan, jadi ada offline, ada online. Dan kita buatkan program yang kalau sudah digital, memang kita sudah ada kerjasama sama beberapa titik. Nah, untuk UKM-nya pasti 600 UKM-nya pasti mau dikemanakan ini 600 itu benar. Kita ada kerjasama berapa tempat ya, nanti UKM-nya ada di situ dengan harga murah, kita tidak terlalu besar. Data-data masjid-masjid yang itu sudah kita kalau data masjid kita sudah ada sebenarnya, Pak. Cuma untuk mengkonfirmasinya sebagainya kita sudah ada diskusi sama pengelolanya, dan mereka juga sanggup baik dengan program-programnya kami. Paling tidak ini kami adanya kolaborasi yang lebih kuat ya. Dari ODP, misalkan pemerintahan, mungkin dari sini juga misalkan Menteri Departemen Koperasinya misalkan ya, juga untuk untuk pariwisatanya misalkan. Itu yang akan terlibat ya. Itu semua akan terlibat semua. Bahkan ketahanan pangannya juga terlibat di sini. Jadi namanya ada pasar subuh. Nanti setiap subuh itu digelar pasar, Pak, di setiap masjid. Jadi kita memang harus kerjasama sama PD Pasar untuk bisa menggait semua ini. Tinggal memang mungkin adalah kesiapan pihak-pihak terkait itu ya. Iya, betul Bapak, semua itu. Jadi ada. Nah, menarik. Tentu sekarang kira-kira kalau dari Bung Hendra ini melihat dari apa yang dipaparkan tadi, mungkin dari Badan Promosi Pariwisata yang kita terus gulirkan ini untuk, tetapi kan sudah ada Sulawesi Selatan, Badan Promosi Sulawesi Selatan, ada GP, ada apalagi Masata, benar. Ya, itu semuanya seperti apa keterlibatan itu mungkin? Hendra lihat seperti apa, mungkin silakan. Menarik, Pak Dede. Jadi sebenarnya kegiatan ini berangkat dari isu global yang saat ini lagi banyak dibicarakan oleh pelaku industri, utamanya pelaku industri pariwisata di sektor halal tourism. Ini kan kita melihat bahwa posisi Indonesia ini keluar dari International Muslim Travel Index. Kita keluar dari posisi yang tadinya juara masuk dalam peringkat yang cukup bagus, ini sekarang posisinya ke peringkat kelima. Nah, saya pikir kalau misalnya gerakan ini berjalan, gerakan Makassar Muslim Friendly berjalan di Makassar, paling tidak ini Makassar bisa menjadi semacam dorongan baru bagi secara lokal misalnya, dan mungkin bisa menginspirasi daerah-daerah lain secara nasional. Paling tidak dengan gerakan Muslim Friendly ini kita menghidupkan lagi bagaimana ekonomi umat itu pendekatannya bukan dari sisi kerohanian aja, tetapi ini juga bisa pendekatannya lebih ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya tourism. Nah, kita ketahui bahwa masjid-masjid di Kota Makassar ini kan ada banyak, beragam. Bahkan masing-masing masjid ini memiliki ciri khas atau karakteristik Sulawesi Selatan misalnya. Seperti ada nuansa-nuansa Torajanya, ada nuansa-nuansa Bugis Makassarnya. Nah, mungkin dengan gerakan Makassar Muslim Friendly ini nanti, ini mungkin akan bisa mengangkat beberapa masjid yang mungkin bisa menjadi ikon daerah. Karena kita ketahui bahwa di Kota Makassar ini banyak ikon-ikon kita yang identitasnya tidak jelas. Nah, mungkin melalui gerakan Makassar Muslim Friendly ini, nanti ini akan menjadi semacam gerakan yang mendorong bukan cuma pemerintah daerah, bukan cuma mendorong pelaku industri pariwisata yang berpikir, atau mungkin komunitas-komunitas dan juga akademisi di sektor ini, tetapi ini mungkin mendorong masyarakat untuk bisa berpikir lebih kreatif. Jadi destinasi itu tidak hanya bergantung pada destinasi yang selama ini dibuat oleh government misalnya atau pelaku industri, tetapi masyarakat juga bisa meng-create sendiri destinasinya melalui gerakan Muslim Friendly ini. Kenapa? Kita mulai dari masjid. Ternyata beberapa masjid kita ini ada yang cukup unik, seperti masjid yang di depan kantor rumah jabatan wali kota kan. Yang masjid yang itu Masjid Terapung itu kan cukup unik. Iya. Terus selama ini kan
Kota Makassar ini identik dengan Masjid 99 Kubah. Iya. Nah, kalau gerakan ini betul-betul masif berjalan dan kemudian pelibatannya bukan cuma untuk kalangan-kalangan pejabat atau elit-elit atau pelaku-pelaku industri yang besar-besar di sektor pariwisata, tetapi kalau melibatkan masyarakat langsung, utamanya generasi Gen Z, saya pikir kita tidak akan ketinggalan dan mungkin bisa saja Makassar ini akan men-trigger ada semacam ada men-trigger bahwa Indonesia ini bisa mengembalikan lagi posisinya di kancah dunia internasional yang saat ini memang kita punya rating di market Muslim traveling ini kan kita cukup drop. Ya, mungkin tentu Pak Dede. ini harapan kita agar bagaimana kepariwisataan di Makassar bangkit lagi. Ya. Tentu kan dari banyak sektor, namun ini dari teman-teman dari sektor misalnya ramah Muslim, ya, halal tourism segala macam, Ya. yang terkait dengan itu semuanya. Ini kita bisa harapkan bisa memberikan satu supporting yang baik bagi pariwisata kita di Kota Makassar, ya. Apalagi dalam kondisi yang mungkin tanda kutip terpuruk dari sisi kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Tapi menurut saya ini tentu tidak akan menghentikan segala macam kreativitas yang bisa dilakukan dan malah ada ini kan bagaimana gerakan pariwisata terutama di Makassar dan tentu di mana saja seluruh wilayah Indonesia itu adalah bagaimana betul-betul distimul masyarakat turisme lokal gitu ya. Domestik. Maksud saya turisme domestik ya. Nah, itu yang penting dan ini kita harapkan bisa menjadi support. Ya. Mungkin ada kalimat pemantik untuk penutuplah dari pertemuan kita ini untuk nanti kita lanjutkan lagi dalam diskusi sesi berikutnya. Dari saya adalah bagaimana caranya masjid itu memberikan kontribusi. Jadi memang pemikirannya kami itu memang berawal dari masjid memberi manfaat sekitarnya. Jangan lupa kalau kita ini sebenarnya kita punya ada gaung sebenarnya. Gaung sebenarnya akhir daripada itu pertama yang tadi sumber daya keterlibatan pemerintah. Memang kita hasilkan ujungnya itu sebenarnya berapa sih yang UKM dihasilkan di situ ya. Terus juga pelatihan termasuk marbot ya. Marbot juga namanya kita juga berikan reward untuk pelatihan untuk bagaimana membersihkan dan sebagainya. Berarti kita memang apa yang menaungi masjid DMI Masjid Indonesia memang karena memang peranan itu kita nggak tutup mata ya kalau kita memang masuk di beberapa masjid yang harus diperhatikan itu kebersihan dan sebagainya. Dan memang produk knowledge-nya mereka itu marbot bukan tidak kurang tapi memang tidak di-guiding mereka untuk menjadi profesi tertentu. Kalau menjadikan profesi itu mereka punya nilai besar dan memang itu digaji tinggi. Ada beberapa yang saya lihat marbotnya itu dilatih Pak kalau di Jawa itu pertama di Bandung ya di Bogor memang ada pelatihan marbot dan memang itu gajinya mereka bukan gaji 500.000 standar UMR. Ya, dan mereka saya terpacu dengan itu semua tergerak hati saya karena mereka difasilitasi dengan skill yang baik skill yang baik terus juga fasilitas Pak, jadi mereka itu digaji UMP, ada jaminan BPJS, dikasih kendaraan, memang dipenuhi, hak-haknya dipenuhi. Nah sehingga kewajibannya betul-betul dia jalankan, jadi dia ada tidak seperti kayak semacam bukan profesi, jadi ala kadarnya aja, ya misalkan marbot si A misalkan kadang ditunjuk marbot ya gajinya seikhlasnya saja gitu ya. Akhirnya seikhlasnya aja artinya kerjanya seikhlas juga. Akhirnya dia dapat apa? Dia jadi Gojek misalkan. Dia cari sambilan juga. Akhirnya masjidnya jadi tempat ibadah itu nggak diperhatikan. Ya toiletnya masih mau maaf ini ya bau misalkan, kotor misalkan, karpetnya nggak pernah dibersihkan. Dan sebagainya. Akhirnya nggak ada yang perhatikan. Nah, itu memang kita harus jadi perhatian. Saya mendudukan marbot itu sesuai dengan posisinya imam lah ya. Dia harus hak yang sama, kedudukan yang sama dengan kemampuan yang sama, ya gitu. Sama juga dengan dai kita. Dai kita itu memang banyak penceramah memang di daerah itu dibekali juga dengan itu karena mereka taunya intinya ini Pak yang saya tangkap bahwa semua elemen yang mengurusi masjid itu akan kita
buat sebuah gerakan, Iya. gerakan bangga, Iya, gerakan. Lebih gerakan ya. bagaimana masjid, pengurus masjid itu bisa baik, bisa makmur, jamaah bisa wakuf, tetapi salah satu yang membungkus dari semua kegiatan kita ini adalah satu itu tadi, bahwa kita akan mendukung bersama suatu gerakan ramah bagi muslim. Muslim. Ya. Satu lagi Bapak, mohon maaf ini. Jadi tujuan akhirnya itu nanti dari 5 peran masjid pasti ada gaungnya satu yang tadi saya sampaikan. Gaungnya apa? Kita harus perlu satu nunjuk masjid itu yang tujuan nantinya untuk pariwisatanya di situ. Ya. Ya, misalkan Sebagai contoh ya, destinasi. kita tunjuknya Masjid Al-Markas misalkan. Ya. Al-Markas kita mewakili seluruh untuk Sulawesi Selatan. Al-Markas adalah rujukan masjid yang ramah muslim. Ya. Di situ akan fasilitasnya ada. Jadi misalkan untuk UKM-nya juga ada dan sebagainya juga ada dan sebagainya. Jadi saya kepingin memang ada satu kunjungan yang memang destinasi nantinya jadinya. Jadi orang yang kalau memang kan orang dari luar, Pak, saya mau pergi ke masjid yang memang bagus, terus ada tempat belanjanya, terus untuk UKM-UKM yang hidup, terus produknya halal, terus juga ada pelatihan di mana berada. Satu masjid aja untuk mewakili Makassar ya. Mungkin kita wakili misalkan kita sepakat misalnya ya dari Pak Wali itu ya sudah kita minta sama Pemprov atau apa kita tunjuk satu masjid yang memang mewakili semua. Tapi situ bisa jadi kunjungan. Menarik. Jadi orang yang datang ke situ itu sudah di otaknya itu saya mau beli sejadah ada situ. Pusat oleh-oleh untuk apa yang ikon? Apa ikon sebenarnya itu. Dulu waktu kita buat pertama gerakan ya, gerakan pameran muslim itu istilahnya umroh dan haji, itu saya buat tahun 2010 Bapak. Dan memang itu paketnya ada waktu itu, karena itu belum begitu booming waktu itu ya, belum booming ya, kita buat di situ. Dan pusat oleh-oleh yang itu banyak diterima sama teman-teman ini, akhirnya bikin pusat oleh-oleh itu untuk muslim gitu. Baik. Dan sekarang mungkin ada juga penutup dari pertemuan kita ini dari Badan Promosi Lingkar Penulis Pariwisata. Lingkar Penulis Pariwisata. Kita dari Premium Media. Saya kadang ambigu ya, terlalu banyak jabatannya. Ya silakan. Oke, terima kasih Pak Dede. Jadi kita sebenarnya dari teman-teman media, memang kan posisi media di dalam kolaborasi 5 unsur ini memang kami sebagai akselerator. Jadi memang kami adalah fasilitator bagaimana menghubungkan tujuan dari masing-masing elemen ini, dari government, industri, kemudian komunitas sendiri, dan juga teman-teman dari akademisi. Ini kita melihatnya secara holistik bahwa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Muslim Friendly Forum ini mungkin ini bisa menjadi satu langkah yang mungkin akan menjadi langkah bersama, baik itu skala lokal, nasional, kemudian naik ke Asia Tenggara, kemudian naik ke pentas global. Mungkin harapannya seperti itu. Jadi kalau misalnya gerakan ini tidak ada dominasi elemen di dalam, misalnya seperti kan kita tahu bahwa masing-masing elemen yang ada di dalam suatu daerah, misalnya kayak kita di Sulawesi Selatan misalnya, kadang industrinya lebih dominan, kadang government-nya lebih dominan, atau akademisinya sendiri juga punya cara pandang yang berbeda. Nah mungkin melalui gerakan Makassar Muslim Friendly ini, kami dari praktisi media, pelaku industri media itu biasanya memframing itu dengan cara menempatkan masing-masing kebutuhan yang sama dalam visi yang searah. Nah, ini yang mungkin yang kita akan kita coba ramu. Jadi masing-masing elemen ini memiliki kepentingan seperti apa. Misalnya di government sendiri yang kita butuhkan adalah regulasi. Nah, kemudian di pelaku industri yang kita butuhkan apa? Ya kita butuhkan bagaimana mereka masuk dalam program ini dan menggerakkan ekonomi lokal. Nah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sur, sektor real itu ternyata ya tidak usah jauh-jauh, bukan cuma MBG saja misalnya kan makan bergizi gratis, tapi dimulai dari masjid saja, dari yang kecil-kecil. Kita mungkin mulainya dari gade-gade istilahnya orang sini kan, misalnya toko-toko kelontong. Kalau misalnya masjidnya hidup, apalagi kalau masjidnya menyiapkan misalnya produk-produk untuk grosiran. Jadi kelontong-kelontong yang hidup di toko-toko kelontong yang hidup di sekitar masjid itu tidak usah lagi jauh-jauh ngambil barang grosiran, dan bahkan harga lebih kompetitif dibanding dengan Alfamart atau Indomaret. Jadi menghidupkan ekonomi lokal itu, kolaborasi ini yang mungkin akan kita framing sedemikian rupa, apakah itu bentuk pendekatan digital
atau mungkin framing dari media-media arus utama. Nah ini yang mungkin akan kami kerjakan. Mungkin seperti itu Pak Dede. Baik, pemirsa podcast Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar, dimanapun Anda menyaksikan ini, terus support dialog-dialog kita tentang pariwisata, terutama terkait dengan halal tourism, ramah muslim, dan tentu harapan kami kita semuanya memberikan support yang baik dimanapun kita berada, terutama bagi warga Sulawesi Selatan, untuk mari terus mendukung gerakan yang akan kita lakukan ini, Makassar Ramah bagi Muslim. Sampai jumpa dan terima kasih telah menyaksikan podcast kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.